إلى الله وسلم على آله وأزواجه وذريته أن الله ذو شر الرحمة والمغفرة. الفاتحة. صراط المستقيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار عظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المعلم رحمه الله تعالى والنفع بعلومه في دارين آمين. Rasulullah SAW bersabda, "Ma mala ibnu Adam wi'an syarran min batni. Asbabni Adam luqaymatun yukimna sulbahu wa in kana la mahalata fa sulusun li ta'amihi wa sulusun li syarabihi wa sulusun li nafsihi." Di dalam hadis Nabi menyebutkan, tidaklah anak Adam itu mengisi wadah adanya tempat di perut yang lebih buruk daripada perutnya. Cukuplah bagi anak Adam itu beberapa suap makanan. Atau jika tidak bisa menghindarinya, maka sepertiganya perut itu untuk makanannya, dan sepertiganya untuk minuman, dan sepertiganya untuk napasnya. Jadi hubungan aulia itu puasanya barit. Kalau yang punya habisnya untuk makan membalas kan. Jadi ada sedikit-sedikit itu. Ada cukup untuk napas, ada cukup sepertiganya untuk minuman, sepertiganya untuk makanan dan untuk bernapas tadi. Ada perut kita ini ada tanggalan halus. Ulun itu masuk ukuran halus. Ya ada ukuran tanggalan. Makan sedikit itu ada berasa. Tapi kalau ulun itu cukup aja sedikit. Ya ada ukuran itu lumayan banyak. Kalau kita pegang banyak ya napas tuh lapar bandir. Ya kayak itu disuruh orang mau puasa ini makannya jangan terlalu banyak. Berkata sebagian alim, orang alim, idza syabi'atil badn ja'at jami'ul jawari wa idza ja'atil badn syabi'at jami'ul jawari. Apabila perut menjadi kenyang, maka semua anggota tubuhnya menjadi lapar. Anggota tubuh ini perut itu menjadi kenyang, maka anggota tubuh jadi lapar. Mengulir jadinya, roh itu jadi mengulir karena kekenyangan. Rasakan aja biar makan tuh banyak pas buka puasa tuh hadapi macam-macam makan sampai kekenyangan. Makan sholat maghrib pun gulir bebuat gulir. Apalagi sampai tarawih tambah gulir karena partai sudah kenyang.
Jadi orang baca Quran gitu lah. Kalau paruhnya lapar, baca Quran. Karena parutnya itu kenyang dan tubuhnya menjadi lapar. Dan apabila perutnya menjadi lapar, maka anggota tubuhnya menjadi kenyang. Itu sebaliknya. Yang membalikannya, bila parut itu kenyang, anggota tubuhnya menjadi lapar. Dan apabila parutnya menjadi lapar, maka semua anggota tubuhnya menjadi kenyang. Nah, itu tuh kehendaknya, kehendak membuat orang alim tadi. Aku kadang-kadang betul hadat, laparnya anggota tubuh itu adalah ibarat usaha, dan kenyangnya itu yang sangat untuk melepaskan kesenangannya. Maka lidah suka bicara, maka suka memandang, mata suka memandang, dan telinga suka mendengar. Dan demikian juga anggota tubuh, anggota yang lainnya. Bangkitnya anggota tubuh itu adalah untuk mencari kelebihan dari kesenangan. Ketika perut menjadi penuh dan ketika perut kosong, maka diamnya dan ketenangan anggota tubuh itulah yang diungkapkan dengan istilah kekenyangan anggota tubuh, dan hal itu dapat disaksikan wallahu a'lam. Kehendaknya orang mau puasa itu jangan terlalu banyak makan, intinya itu ya. Supaya apa? Supaya menjadi kuat, supaya semangat untuk beribadah kepada Allah. Karena perut kenyang itu bisa membuat tubuh kita jadi lapar. Dan apabila perut menjadi lapar, membuat maka anggota tubuh itu menjadi kenyang. Itu sebaliknya. Jadi kita disuruh jangan terlalu banyak makan darilah. Dianjurkan dengan sangat kurang untuk memberi makan orang yang berpuasa. Ini kalau kita ada kelebihan rezeki, dianjurkan kita, disuruh kita untuk memberi makan orang berpuasa. Kalau ada rezeki kelebihan, datang ke masjid, manjung air mineral, itu pahalanya besar. Julungi kurma, nah ayah buat niat dijadwalkan oleh panitia masjid, mengantar wadai ke masjid, dimakan oleh orang, itu pahalanya besar. Karena termasuk membukakan orang yang puasa. Orang-orangnya ada berapa kelompok antar satu, ada 8 orang sampai orang sehari. Itu harus dibuka semuanya wadahnya, dibukakan sini. Dan ada itu aja, orang yang menyiapkan pun jadi pahala, kita sebagai panitia pun jadi pahala. Itu kelebihannya. Walaupun kita kan memadai, tapi kita membantu itu termasuk pahalanya. Apalagi ada jadwal itu besar. Walaupun sebiji kurma peribahasa atau setengah air. Apa di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man fattara sha'iman kana lahu mislu ajrihi min ghairi ayyan qusam min ajri syai'. Ya Nabi, barang siapa memberi makan orang yang berpuasa, maka ia mendapatkan pahala
seperti orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Kita ini bukan orang puasa, sama pahalanya lawan kita nak berpuasa. Kalau kayak itu aja, aku dosa puasa barang, sama aja pahalanya. Salah paham pulang kepintaran paham. Aku jadi tiap harinya berorang puasa, aku puasa, pahalanya sama aja. Jangan itu paham kitab, jangan itu paham hadis. Maksud Nabi itu kita berorang puasa, kita pun puasa juga. Sedikit pun pada orang pahala kita. Ada rezeki kormat tamakan ada orang mengantar korma langsung sakutakan di muhajirin itu banyak mantar sakutakan orang karena korma itu dibakar orang pertama ya Allah korma itu dibakar orang pertama tapi jangan dia korma berdan lah kayaknya berang korma tiba korma orang banyak tuh air berhabis itu kesempatan tuh air itu termasuk hal besar air wadai-wadai korma antaranya itu bahaya besar. Nah kayak biar ada rezeki orang tua di kampung kirim duit, nah besar biar buka puasa. Oh bahaya besar lagi. Ada rezeki jadi kita dari buka puasa supaya nyaman makan. Pahalanya besar. Sing sana anak-anak sakit juga termasuk aja tuh pahalanya lebih besar. Gak sedikit 20 ada berkurang. Itulah kelebihan orang membukakan orang puasa tadi. Rasulullah SAW bersabda lagi kelebihan berpuasa nih, dan belum masih ada waktunya. Ini masih tinggal 11 hari lagi. Kita karena orang puasa ini ada kesempatan yang diberikan Allah lawan kita semuanya. Dan sehat walafiat, panjang umur, rezeki dapat melaksanakan ibadah penuh dan sempurna insyaallah. Rasulullah SAW bersabda, "Man fattara sha'iman kalau idkul wa qaul wa maghfirah li dzunubi." Qila ya Rasulullah, "Laisa kullana yajidu ma yufattiru sha'im." Qala yu'illahu hadha sawab. Man fattara sha'iman ala mazkalil laban aw tamratin aw syarbatin aw syarbati ma'in wa man ashba'a sha'im kana lahu maghfirun li dhunubihi wa saqahu Allah min hawli syarbatan la yatmu hatta yadkhul jannata wa kana lahu mislu ajrin min ghairi ayyan min ajri syai'an wa huwa syarrun awwal rahmatun wa awsatu maghfiratun wa akhiru idkum minan nar wa man khafat an mamlukihi fihi a'taqallahu minan nar. Ini dalam hadis yang lain daripada sahabat Nabi Salman Al-Farisi. Karena sahabat Nabi itu ada yang ahli hadis, Abu Hurairah, Sayyidina Ali, itu termasuk orang banyak meriwayatkan hadis. Barang siapanya Nabi yang memberi buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka pahalanya seperti memerdekakan budak dan dosa-dosanya diampuni Allah. Orang yang memerdekakan budak itu hari itu mahal harganya kalau dihitung sekarang.
Orang memberikan budak itu karena bahari itu budak, dan budak itu bisa dipakai kayak bini. Kalau itu perempuan bisa bergaul. Itu zaman budak, tapi sekarang ada lagi. Rasulullah SAW bersabda, dia ditanya, wahai Rasulullah, laisa kullan yufattiru sahib. Semua Rasul, tidak semua kami punya makanan untuk kami berikan kepada orang yang berpuasa. Kami ini kan ada makanannya Rasulullah untuk buah. Beri orang nak puasa, bagi orang nak puasa. Saya pun juga kita beri orang berpuasa, ada dapat pahala kita, ada dapat dosa. Bagus kita beri namanya puasa, harus dipilih-pilih juga, sama memberi zakat. Diberi zakat jangan sembarangan. Lihat-lihat orang yang rajin gak salat kadang, rajin gak puasa kadang. Beri zakat orang yang ada puasa, sebanyak majlis sembahyang masjid. Kayaknya aja sadar aja kayak pian hamba sadar. Dan kayak itu hukum doh ada peringatan olehnya. Ya terkadang orang tuh menjawab, ya biar aja ini sadar. Ya sadar orang lain. Ya ada juga peringatan. Hukum Islam itu ada peringatan. Setahun diberi, masih aja 2 tahun diberi, masih aja sampai ini 10 tahun. Ada sembahyang duitnya, malahan duitnya dibawanya untuk maksiat. Kayak apa panitia masjid tanggung jawab ini. Panitia zakat tuh hati-hati, pilih-pilih, tunggu ngasih zakat orang lain, menyalurkan zakat tadi. Yang belajar ilmu agama itu panitia, jangan sekedar 1 kitab 2 kitab aja. Ya, ada orang itu jawab, orang jangan ada puasa, kayaknya sadar aja. Dari itu, ya pun sidina hidayah. Itu agama itu ada peringatan. Dan orang yang ada puasa ya paham. Bila ada diberi zakat jangan ngomel. Orang tuh sembahyang diberi zakat surang paham. Orang diberi zakat itu orang fakir, orang taat lawan Allah. Itu yang berhak diberi zakat. Ini orang fakir udah ada taat, sakit pula. Harinya ada 2 kali sakit. Itu orang cari itu orang taat, orang miskin, orang fakir miskin, orang taat lawan Tuhan. Itu yang diberi. Ya ulun mendapat aja terserah pian pakai ada terserah. Tak pernah guru lain kali apa aja guru lain serah pian. Lain orang bahari itu awliya, betul awliya. Soalnya dulu kan sendiri taat orang. Kalau kita berpandar ke taat orang lain, nggak ada diberi peringatan. Allah akan memberi pahala itu kepada orang yang beri makan, orang yang buka puasa, orang yang buka puasa dan orang yang berpuasa. Walaupun berupa seteguk air susu, atau 1 kurma, atau seteguk air putih sekalipun, sama pahalanya, besar pahalanya.
Barang siapa yang beri makan supaya kenyang kepada orang yang berpuasa, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah dan akan minum seteguk air daripada telaga Nabi, yang mana dia tidak akan haus, tidak akan kehausan selamanya, sehingga masuk ke dalam surga. Ini rezekinya nang besar. Pamanya kita sudah buka puasa, maka kita di sini ini makan besar aja. Itu nama subsidi makanan itu pahalanya besar. Pahalanya Nabi inya akan memberi minuman telaga Quran di dalam di saat hari kiamat. Telaga Kausar. Telaga Kausar itu telaga yang dimiliki oleh Nabi Muhammad. Kalau diminum seteguk aja, maka sampai hari kiamat, sampai selesai, inya tidak akan merasa kehausan. Jadi beruntung benar. Kayak pian ada rezeki beri makan orang-orang tukar-tukar nasi kotak. Itu pahalanya besar. Itu nantinya diberikan oleh Nabi telaga Kausar. Itu hadis Nabi. Ya John, untung bagus ini, bagus masuk sini. Itu hari-hari makan orang sampai kenyang orang. Itu orang gunanya berduit tadi loh. Gunanya orang berduit itu kayak itu gunanya. Ini orang berduit pelit. Tahu, nah anak pahala besar itu tadi, pintar-pintar menggunakan duit tadi, menggunakan harta tadi. Kita ada kalau kayak itu antari tetangga. Ada orang itu sedikit barang beli, ada apa asal kawan berbagi dari kawan beri makan orang sampai kenyang. Supaya apa? Supaya mendapatkan nantinya di hari kiamat telaga Nabi, telaga Kausar. Wahwa syarrul awal rahmah, yaitu bulan Ramadan itu Nabi, bulan yang awalnya penuh dengan limpahan rahmat Allah Ta'ala, dan awsatuhu maghfirah, dan pertengahannya itu ampunan Allah, sama 11 sampai ke 20 itu maghfirah, wa akhiruhu idkum minan nar, wa man khafat an mamlukihi fihi a'taqahu Allah minan nar. Barang siapa di akhir Ramadan itu Nabi pembebasan daripada api neraka, barang siapa berkenan memberikan keringanan kepada budaknya pada bulan Ramadan, maka akan dia dibebaskan oleh Allah daripada api neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik dan rezeki untuk memberikan kepada orang-orang berpuasa di sini. Itu satu hadis. Hadis yang kedua lagi. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. Artinya Rasulullah SAW bersabda,
adalah Nabi kita Muhammad SAW, orang yang paling dermawan. Apalagi Nabi kita tuh ke atas daripada 20, itu lebih. Adanya rancang bersedekah Nabi kita. Dan lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Di bulan 11 bulan Nabi kita itu luar biasa. Apalagi Nabi di bulan Ramadan lebih banyak lagi Nabi bersedekah, lebih sering. Apalagi ke atas 10, ke atas 20, menjalani 30, itu lebih banyak lagi Nabi. Di bulan Ramadan sangat bertemu di saat beliau bertemu dengan Jibril. Jibril menemuinya setiap malam untuk mengajarkan Al-Quran. Jadi Nabi kita Jibril itu turun setiap malam. Lagi masa Nabi kita masih hidup, Nabi kita turun, Jibril turun setiap malam melajari Al-Quran. Jurat tadarus Al-Quran tadi itu kisahnya asal mula tadarus Al-Quran, tapi dijaga Al-Quran tadi, melajari, jaga mendaras Al-Quran. Tapi kalau sudah bulan puasa, Nabi kita setahun sekali turun Jibril ketika malam Lailatul Qadar. Jadi malam Lailatul Qadar sini Jibril yang memimpin. Dan kedermawanannya Rasulullah SAW melebihi angin yang berhembus. Adanya dermawan pada Nabi kita berhembus. Mata kalat kalau puasa ini mata kalat kita ada usaha-usaha. Yang penting ada pahalanya. Lagi satu hadis. Hadis ini dari Abu Hurairah. Sayyidina Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, "Utiyat ummati fi syahr Ramadan khamsa khisalin lam tu'taha ummatun qablaha. Qulubu famis sa'im atyabu indallah min rihil misk wa tasbiru lahumul malaikatu hatta yubtiru wa yusaffa'u wa yusaffa'u fihi maradu syayatin wa la yukhlisuna fihi ila ma kanu yukhlisun fi ghairihi wa yuzainullahu kulla yawmin jannatahu wa yaqulu yushiku ibadi sa'imun aw yulquhu anhum المؤنة والعذاب ويسيرون إليك ويغفر لهم في آخر ليلة قيل يا رسول الله يا ليلة القدر قال لا ولكن العامل يوفى أجره إذا قضى عمله. Rawahu Imam Ahmad. Di bulan Ramadan umatmu mendapatkan 5 keistimewaan Nabi yang tidak pernah didapatkan oleh umat sebelumnya. Ini khusus untuk umat Nabi Muhammad. Yang pertama, kelebihan daripada umat Nabi Muhammad itu apa yang diberikan Allah untuk umat Muhammad? Ialah bau mulutnya orang berpuasa itu di hadapan Allah itu lebih wangi daripada minyak harum misik. Itu
Mulut kita itu tuh nanti di hadapan Allah, orang yang sedang puasa itu mulutnya bau minyak harum misik. Tapi jadi dunia tanpa bau, iya di dunia itu penciuman zahir. Tapi penciuman batin, mohon para malaikat harum mencium kita. Jadi kita disuruh kalau sudah gelincir matahari jangan bersiwak lagi. Kalau pagi kayaknya boleh kita bersiwak. Tapi kalau sudah ke atas jam tengah hari itu makruh bersiwak. Apalagi besok bersikat gigi pakai odol. Ya terkadang ada pidi je berbandar. Jangan sepat-sepat berpuasa. Kalau ada pidi itu disuruh orang nambah. Jangan berbandar dah dia. Sampai bandar dah jangan awal untuk hidup kawan. Ya sampai bandar bang. Si ngomong hujan. Orang supaya jangan sampai bandar. Orang 70 bandar kali. Untung tuh kalau anak bandar kebiasaan bandar ya ada. Jelas datang ke rumah orang masa kamu bandar. Ya berarti kita disuruh bertahan juga. Bandar tadi, banyak bandar berpuasa. Dan yang kedua, orang yang berpuasa itu semuanya dimintakan ampun oleh para malaikat hingga berbuka. Nah kayak kita nih sahur sampai kita menjelang azan maghrib tuh malaikat mendoakan kita. Ampuni ini bulan ini doa malaikat kita. Doa malaikat kabul. Dan yang ketiga ulang di bulan puasa itu para syaitan yang zalim dibelenggu yang semuanya tidak bisa lepas seperti di bulan lainnya. Kalau di bulan lainnya bebuan syaitan itu bebas. Tapi kalau bulan puasa semuanya dibelenggu oleh Allah khusus. Jadi bulan piannya rajin dudukan sini. Salat tarawih rajin. Bandingkan lawan hari lain baca Quran itu tahan sejus. Coba biar duduk. Di bulan puasa tahan sejus. Tapi kalau sudah bulan lain duduk sejus beliulah. Tapi baca Quran itu santai-santai aja, perhatikan huruf-hurufnya. Jangan terlalu cepat kayak salah pendeknya. Dan yang keempat ulang keistimewaan umat Nabi Muhammad di bulan puasa. Setiap hari Allah memperindah surga yang menjadikan bagian orang-orang yang berpuasa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, para hambaku yang melakukan puasa hampir menemukan hasil jerih payahnya hingga sampai kepadamu surga. Karena diberikan surga yang khusus untuk orang puasa, dimasuknya di pintu Ar-Rayyan namanya. Ar-Rayyan. Itu pintu orang senang puasa. Ya ada pintunya biar masuk. Ada pintu sedekah masuk, pintu sedekah. Masing-masing diberikan Allah. Dan yang kelima kelebihannya puasa di bulan Ramadan untuk umat Nabi Muhammad ialah di akhir malam bulan Ramadan Allah berikan ampunan kepadanya. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, ditanya oleh para sahabat, apakah itu malam Lailatul Qadar? Beliau menjawab, bukan ya Nabi, hanya saja bagi orang yang beramal akan mendapatkan pahala ketika sudah selesai mengerjakannya.
Karena kalau sudah selesai kita sampai 1 bulan penuh, asal bulan puasanya yang sempurna, insya Allah Allah ampuni seperti anak yang baru lahir. Itu kelebihan puasa tadi. Jadi jaga ya. Tapi mudah naik dapat sempurna lah. Kita ini kadang apa mudah sempurna sepenuhnya kita ini. Karena terkadang mulut kata jaga, mata kata jaga. Ya salah satunya tadi ditutupi dengan zakat fitrah tadi itu salah satu. Karena kita bahas tentang zakat fitrah, karena perlu tentang zakat. Zakat ini ada kawas sembarangan. Zakat fitrah caranya ada. Kayak apa? Orang bahari lawan beras. Orang bahari itu dengan beras, tukar beras, takar. Tapi wah ini kita langsung 10 kilo buah, 20 kilo. Padahal orang bahari itu fokusnya apa nih? Ada pot-potnya. Jadi pot-pot tertentu ada ijazahnya, bahari. Itu daripada guru ke guru sampai ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu perlu kita belajar dulu, baru kita tahu cara membaginya, cara meniatinya. Ada juga ini dengan duit itu ada mazhab lain. Imam Ahmad cara bertaklimnya harus tahu, karena fikih itu perlu fikih itu perlu benar. Kalau kita ada mengaji ya ada tahu. Sama kita nyuruh kita dimakan. Kalau kita ada tahu mazhab Maliki, kita di sini mazhab Syafi'i bodohnya. Imam Maliki termasuk menyapu seluruh kepala itu wajib. Kita Syafi'i boleh kan tidak? Sah. Jadi kalau kita di sana kita mau mazhab Maliki, berarti kita disuruh bersapu kepala suruh. Kalau ada itu ada sah wudu kita. Itu mazhab Maliki. Karena di sana saya Maliki, Muhammad bin Hanbal itu mazhab. Kalau Imam Syafi'i kita kurang bisa di sana. Apalagi tersentuh perempuan, mana mungkin kita akan tersentuh kecuali biar menjauh dalam pembinian tawaf pasti tergantung. Apalagi puasa ini penuh ya dalam puasa pesantren yang ini ulang penuh satanya tawaf. Apalagi penuh mana orang ambil ganjaran pahala besar dari ini berpuasa. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan, dapat kita kait tujuan barang rezeki insyaallah Tuhan maturakan. Wallahu a'lam. Ini mikrofonnya kurang terbuka, jadi kurang beres suaranya. Tahu kalau ada beres suara ada kencang, jadi suaranya masih sedikit alam ya, sedikit terpendam. Wallahu a'lam. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. وَفَنْ يَا كَرِيمُ وَفَنْ يَا رَحِيمُ وَفَنْ يَا رَحْمَةُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا صَلَاتَنَا وَصِيَامَنَا وَقِيَامَنَا وَسُجُودَنَا وَخُشُوعَنَا رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وصلى الله على سيدنا مولانا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.